Jadi ketika PBNU dan MUI mendiamkan hal ini sama saja sedang membiarkan warga Nahdlatul Ulama mati kehabisan darah. Ini orang bahlul, orang kalau udah nggak punya otaknya macam ini, ya. Kalau MUI dan PBNU mendiamkan macam Mbak Alawi, ya, maka orang-orang NU nantinya kehabisan darah. Mbah Hasim katanya mengisbat Ba'lawi, mana kitabnya Mbah Hasimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasim, Imat, yang dimaksud ente ini, beliau Abuya itu netral, nggak ngurusin macam politik macam ente. Lompat ke sana, lompat ke sini, udah nggak ada duitnya, lompat ke sana, nggak ada duitnya ke sini, lompat ke sini, ada duitnya, lompat ke sana. Dan ente pun, Mat, ya, ente bermain macam ini pun ada duitnya, ada dananya. Saya yakin akhir zaman ini akan banyak orang-orang yang bermunculan. Mereka orang-orang baru. Kalau orang-orang lamanya sih macam Imat, macam Mogi. Kalau Abbas pun masuk ke kelompok Imat itu orang baru. Dan ini ada juga orang baru yang sok tahu, sok mengerti bahwa jika NU terus bersama Pak Alawi, bisa beginilah, bisa begitu, dan lain sebagainya. Dan ini adalah kata-kata yang menurut saya ini kata-kata ujaran untuk terkait masalah suku, masalah ras. Dan orang-orang seperti ini harus ditindaklanjuti, harus ada yang bisa melawan, ya. Karena orang-orang seperti ini dia bersuara untuk mempengaruhi masyarakat awam, dan masyarakat awam pun terkadang banyak yang termakan dengan apa yang disampaikan oleh macam-macam mereka. Ya, kita lihat apa yang disampaikan. Kita reaksinya. Nahdlatul Ulama itu darah nasionalisme. Darah Nahdlatul Ulama itu darah nasionalisme, ya. Kebangsaan. Oh, darah Nahdlatul Ulama adalah darah kebangsaan. Betul, betul. Darah kebanggaan atas jasa Wali Songo. Darah kebanggaan atas jasa Wali Songo. Oke lah, betul. Yang diucapin oleh dia ini betul awal-awalnya. Jadi ketika PBNU dan MUI mendiamkan hal ini sama saja sedang membiarkan warga Nahdlatul Ulama mati kehabisan darah. Ini orang bahlul, orang kalau udah nggak punya otaknya macam ini, ya. Kalau MUI dan PBNU mendiamkan macam Mbak Alawi, ya, maka orang-orang NU nantinya kehabisan darah. Kan ini statement yang ngawur, statement yang memang gagal paham, gitu. Walaupun dia seorang kiai, walaupun dia ada gelarnya belakangnya itu apa Al-Bantani, tapi ini statement ngawur. Orang-orang seperti ini IQ-nya ya Allah begitu. Nah, kita lanjut. Apakah hal ini bukan kezaliman? Sedangkan tugas kiai dan para ulama adalah melindungi publik dan kebenaran. Maksudnya kalau PBNU dan MUI mendiamkan Mbak Alawi, ini adalah bentuk kezaliman. Dan yang dimaksud oleh dia adalah bentuk kebenaran ketika melawan Mbak Alawi. Ini udah kayak mau macam perang gitu loh. Ini maksudnya apa statement macam ini? Ini bukan menjaga persatuan, malah memperkeruh suasana. Apalagi gelarnya seorang kiai. Ya, Kiai Haji Alawi Nurul Al-Bantani. Wah, kiai macam apa kalau begini? Bukan membiarkan kejahatan, kesesatan, dan penyelewengan sejarah dibiarkan terus-menerus dengan dalih belum ada dauh atau belum ada perintah. Dauh dan perintah dari siapa, Kiai? Wes, benar-benar kebangetan Kiai mereka begini. Terus bagaimana kita bisa terima ketika para kiai dan ulama seperti mereka pura-pura tidak tahu tentang sejarah bangsa dan Nahdlatul Ulama yang sedang dirampok? Jadi seolah-olah Pak Alawi itu merampok PBNU, merampok daripada orang-orang pribumi seperti itu. Harga diri sebagai bumi putra direndahkan dan mereka tetap menjunjung tinggi keturunan bangsa lain di tanah kelahirannya sendiri. Nggak ada yang namanya membanggakan keturunannya sendiri, menjunjung tinggi keturunannya dari bangsa lain. Nggak ada. Kita ini bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda suku, tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu udah jelas. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, udah jelas itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau macam ini kiai macam ngawur. Harus dikasih makan. Kemudian kita dikatakan rasis. Jangan menggunakan kata pribumi dan non pribumi. Mereka lupa bahwa gerakan sosial dan solidaritas kami, jadi gerakan kami sebetulnya Nahdliyin Movement, ini bertujuan menguatkan dan membela harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, terkhusus warga Nahdlatul Ulama. Apa yang salah ketika orang tua kami di PBNU dan MUI berdiam sejuta bahasa dan mati suri selama 2 tahun belakangan ini? Apakah kami selaku anak-anaknya juga yang prihatin? Oh, jadi kalau tidak membela kelompok mereka, PBNU dan MUI itu seperti mati suri. Selama 2 tahun ini berarti PBNU dan MUI mati suri dong. Enak banget kalau ngomongin. Dan apakah ucapan-ucapan hal seperti ini akan direwes oleh PBNU? Dan apakah ucapan-ucapan macam ini akan direwes oleh MUI? Hal-hal seperti ini yang disampaikan oleh Kiai siapa itu? Alawi Nurul Al-Bantani. Itu tidak akan direwes oleh MUI maupun tidak akan direwes oleh PBNU. Kenapa? Ini hanya kroco. Ini hanya kroco. Hanya kelompok-kelompok mereka aja yang gembar-gembor, ya, seolah-olah paling pribumi dan lain sebagainya. Ya begitulah di akhir zaman nih. Kiai-kiai sudah bersuara, tapi kiai-kiai yang memang masih muda
namun dia sok paling pribumi, ya. Beda sama kiai-kiai dulu, beda, ya. Dengan kiai-kiai macam dulu. Kita lihat apa yang disampaikan nih oleh Imaduddin. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udeng-udeng, pengen dipanggilnya Abuya. Oh iya, paham. Mengkritik tesis, bukan ngasih dalil. Wis pokoknya maulah dalil-dalilan. Wis pokoknya mah eta Habib eta bid'ah nabawiyah. Eta turunan Nabi pokoknya mah. Pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa Mbah Hasyim. Padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU. Belum pernah ngurusi NU. Bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat, punya calon nggak pernah ngedukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasyim aja Mbah Hasyim. Mbah Hasyim katanya mengisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Mbah Hasyimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasyim, Imat, yang dimaksud ente ini, beliau Abuya itu netral, nggak ngurusin macam politik macam ente. Lompat ke sana, lompat ke sini, udah nggak ada duitnya, lompat ke sana, nggak ada duitnya ke sini, lompat ke sini, ada duitnya, lompat ke sana. Dan ente pun, Mat, ya, ente bermain macam ini pun ada duitnya, ada dananya. Ya, jadi nggak usah sok-sokan macam dia nggak pernah membela NU, tidak pernah ada di struktural NU gitu. Mungkin nih orang netral, tidak mau masuk organisasi manapun, tapi dia fokus dalam bidang pendidikan yang dia bina. Itu Abuya tuh seperti itu, ya. Ini Abuya yang di Bandung, ya, bukan Buya Yahya. Ya, maksudnya Imat tuh kayak gitu. Asyifa, Abuya Asyifa, ya, yang pondok pesantrennya namanya Asyifa Al-Mahmudiyah apa itu. Begitu ya, Mat ya. Oke, paham Mat kalau macam itu, Mat. mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasyim itu kalau ada hadir dihormati, kiai masih apa aja dihormatin. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. udah kelihatan sangat hasutnya ya yang dilakukan oleh Imat nih. Ya mungkin begitu aja kurang lebihnya, dan mudah-mudahan ini sebagai informasi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.